Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai statistik inferensial dan data berdistribusi normal. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Giska Aulia, saya sendiri sebagai ketua, dan yang kedua ada Atikah Vina. Yang ketiga ada Fania Priyanti, yang keempat ada Faik Abiyu, yang kelima ada Muhammad Faiz, yang keenam ada Nabila Adianti. Statistik inferensial yang terdiri dari sampel dan fungsi distribusi, yaitu ada variabel acak, fungsi peluang, dan binomial. Yang kedua ada uji hipotesis distribusi binomial, yaitu ada populasi dan sampel, distribusi binomial, tingkat signifikansi, probabilitas, rata-rata, dan ragam. Manfaat dan juga tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik tersebut berperan sebagai penyedia bahan atau juga keterangan dari berbagai hal untuk diolah serta juga ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, statistik tersebut dapat berperan sebagai penyedia alat untuk dapat mengemukakan ataupun menemukan kembali keterangan yang seolah tersembunyi dalam angka. Dalam ilmu pengetahuan, statistik tersebut berperan sebagai alat peralatan analisis, juga interpretasi diri data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga akan dapat disimpulkan data itu. Tujuan untuk mendapat gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Sampel dan fungsi distribusi. Sampel adalah bagian dari populasi, sedangkan populasi adalah himpunan unsur yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Fungsi distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Lebih khusus lagi, distribusi sampling memungkinkan pertimbangan analisis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik, bukan pada distribusi probabilitas gabungan dari semua nilai sampel individu, atau dengan kata lain, distribusi sampling berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Jenis-jenis variabel acak. Yang pertama ada ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu. Nah, ruang sampel diskrit adalah ruang sampel yang titik sampel yang memiliki batasan atau terhingga. Bisa juga dikatakan barisan unsur tak terhingga yang banyaknya masih bisa disamakan dengan bilangan cacah. Contohnya sebuah dadu yang dilemparkan berulang kali. Nah, ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang memiliki titik sampel tak terhingga, seperti halnya melihat beberapa banyak titik pada sebuah garis lurus. Garis lurus sebenarnya terdiri dari titik-titik yang banyaknya tak terhingga. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, klasifikasikan variabel acak berikut ke dalam variabel acak diskrit atau kontinu. M sama dengan banyak wajib pajak dari setiap provinsi. P sama dengan lama pertandingan final bulu tangkis. Q sama dengan produksi wool suatu peternakan per tahun. R sama dengan banyak produksi kelapa per hektar. X sama dengan banyak siswa yang lulus UN dari setiap sekolah. Pembahasannya, M merupakan variabel acak diskrit karena datanya dapat dicacah. P merupakan variabel acak kontinu karena datanya hanya dapat diukur atau nilainya tidak selalu bulat. Q merupakan variabel acak kontinu karena datanya hanya dapat diukur. R merupakan variabel acak diskrit karena datanya dapat dicacah. X merupakan variabel acak diskrit karena datanya dapat dicacah. Yang kedua, Zeni melambungkan sebuah dadu satu kali. Jika variabel X menyatakan mata dadu yang muncul, maka X. Pembahasannya, dadu memiliki sisi dengan mata dadu 1-6, maka dadu yang mungkin kita dapatkan atas hasil pelemparan atau variabel acak adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikutnya ada fungsi peluang. Pengertiannya, misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan nilai-nilai yang mungkin adalah X1, X2,
X3, dan seterusnya. Kemudian disusun menurut urutan dari terkecil sampai terbesar. Nilai-nilai tersebut mempunyai peluang masing-masing. P buka kurung X sama dengan XI buka tutup sama dengan P buka kurung XI buka tutup untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan P buka kurung XI buka tutup untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dinamakan peluang dari XI dan harus memenuhi syarat-syarat berikut. P buka kurung XI lebih besar sama dengan 0 untuk semua I. Sigma P buka kurung XI buka tutup sama dengan 1, I sama dengan 1, P buka kurung X sama dengan X buka tutup sama dengan P buka kurung X buka tutup sama dengan F buka kurung X buka tutup. Fungsi P yang didefinisikan dinamakan fungsi peluang dari peubah acak X kumpulan dari pasangan buka kurung XI, P buka kurung XI buka tutup I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kadang-kadang dinamakan distribusi peluang dari X. Apa sih binomial itu? Binomial terdiri dari dua suku kata, yaitu bi yang artinya dua dan nomial yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Binomial adalah suatu polinomial yang merupakan salah satu jumlah dari dua suku yang masing-masingnya merupakan monomial. Uji hipotetis distribusi bional. Yang pertama, uji hipotetis distribusi bional. Suatu pernyataan logis terkait populasi yang dibuat berdasarkan suatu kejadian dan teori-teori. Hipotetis penelitian dianggap benar dan bisa diterima secara logika, tetapi hanya bisa dipandang sebagai dugaan sementara yang masih memerlukan pengujian. Yang kedua, hipotesis statistik. Pernyataan mengenai parameter dari populasi yang didasarkan pada statistik dari sampel. Bentuk pernyataannya bisa didasarkan atas kesamaan, pembeda, atau ada tidaknya hubungan antar variabel. Berikut ini adalah langkah-langkah pengujian hipotetis. Yang pertama, menentukan parameter yang akan diuji. Yang kedua, terjemahkan dengan penelitian ke dalam pasangan hipotetis HO dan H1. 3. Tentukan taraf nyata, level of significance atau alpha yang digunakan. 4. Kumpulkan data melalui sampel acak N. Yang kelima, pilih uji statistik yang tepat, tentukan daerah dan titik kritis pengujian. Ada 3 pilihan, yaitu uji pihak kanan, uji pihak kiri, dan uji dua pihak. Sampel dari suatu populasi. Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Perumusan populasi dapat diberikan secara umum, misalnya populasi yang terdiri atas semua siswa SMA 5 Palembang. Suatu populasi bisa berbentuk kriteria kualitatif atau berbentuk angka kuantitatif. Sampel adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek penelitian. Berikut ini adalah pembeda populasi dan sampel. Pembeda yang pertama adalah dalam pengertian. Populasi memiliki pengertian keseluruhan objek yang memiliki fokus pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel memiliki pengertian bagian dari populasi. Pembeda yang kedua adalah istilah yang digunakan sebagai ukuran. Populasi menggunakan parameter, sedangkan sampel menggunakan statistik. Pembeda yang ketiga adalah contoh ukuran data dan lambangnya. Populasi rata-ratanya menggunakan lambang mu, sedangkan simpangan bakunya menggunakan lambang sigma. Sedangkan sampel rata-rata menggunakan lambang X dan simpangan bakunya menggunakan lambang S. Pembeda yang keempat adalah istilah untuk banyaknya anggota. Populasi menggunakan istilah sepanci sub, sedangkan sampel menggunakan ukuran sampel N. Pembeda yang keempat adalah contoh percobaan untuk mengetahui rasa sepanci sub. Populasi memakai sepanci sub, sedangkan sampel beberapa sendok sub. Pembeda yang keenam adalah penelitian untuk mengetahui tingkat pencemaran air sungai di suatu daerah.
populasi menggunakan penelitian seluruh air sungai, sedangkan sampel beberapa liter air sungai. Contoh soal 1. Seorang yang akan meneliti tentang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler catur di SMA se-Kota Bogor. Tentukan teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk kasus tersebut. Penyelesaiannya adalah catur merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang unik dan tidak semua SMA mengembangkannya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan penelitian, sampel diambil dari beberapa SMA yang mengembangkan ekstrakurikuler catur saja. Tidak perlu dari semua SMA se-Kota Bogor diambil sampelnya. Jadi, teknik pengambilan sampel yang tepat untuk kasus tersebut adalah sampling. Selanjutnya ada distribusi binomial. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variasi random discrete atau variasi yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan, yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplementer seperti sukses gagal, baik cacat, siang malam, dan sebagainya. Ciri-ciri dari distribusi binomial: yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti sukses gagal. Lalu yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap perubahan. Yang ketiga, percobaan yang bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh peristiwa dalam percobaan lainnya. Lalu yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tepat. Jika percobaan Bernoulli menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurang P, maka distribusi peluang pengubah acak binomial X, yaitu banyaknya sukses dalam N, di mana peluang tingkat X dari N sama dengan kombinasi tingkat N dari X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Kombinasi tingkat N dari X sama dengan N faktorial per N dikurang X faktorial X faktorial. Lalu ada dua contoh soal. Yang pertama, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 35. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah. Lalu yang kedua, probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella adalah. Lalu jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama, diketahui peluang penjaga gawang menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Peluang gol tendangan penalti 5 kali. Ditanya peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Jawab kombinasi tingkat 5 dari 3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 10 cara. Cara menahan 3 kali tendangan penalti dari 5 kali. 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2 sama dengan 27 per 125 dikali 4/25 sama dengan 108 per 3125. Jadi penjaga gawang menahan 3 kali tendangan penalti dari 5 kali tendangan sama dengan kombinasi tingkat 5 dari 3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 108 per 3125 sama dengan 216 per 625. Lalu jawaban dari nomor 2, diketahui P sama dengan 0,2, Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Jumlah percobaan sama dengan 5,
dan jumlah kesuksesan dari N percobaan sama dengan 3. Ditanyanya peluang 3 bayi belum diimunisasi dari 5 bayi. Jawab, peluang tingkat X dari N sama dengan kombinasi tingkat N dari X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Peluang tingkat 3,3 dari 5 sama dengan kombinasi tingkat 5 dari 3 dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 5 dikurang 3. Peluang tingkat 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 0,008 dikali 0,64 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial dikali 0,00512. Jadi jawabannya 0,0512. Lalu ada jenis distribusi binomial khusus. Yang pertama ada distribusi binomial negatif. Meskipun bernama negatif, bukan berarti hasil perhitungan distribusi binomial ini bernilai minus. Distribusi binomial negatif bukan mencari besarnya kesuksesan sebuah percobaan, melainkan mencari peluang kondisi awal terpenuhi untuk hasil kesuksesan tertentu. Lalu yang kedua ada distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif dikatakan berbeda dari kondisi normal, karena akan menghitung besarnya peluang beberapa kondisi sukses sekaligus. Lalu ada distribusi binomial Poisson. Distribusi binomial Poisson merupakan jenis paling spesial, karena akan digunakan hanya jika besar peluang suksesnya kecil, yaitu peluang kurang dari 0,05, sedangkan jumlah percobaannya besar, jumlah percobaan lebih dari 20. Selanjutnya ada sifat fungsi distribusi binomial pada tabel berikut. Rumus distribusi binomial yang pertama ada normal. Peluang dari X sama dengan kombinasi tingkat N dari X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, atau peluang tingkat X dari N sama dengan N faktorial per N dikurang X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Lalu yang negatif, peluang dari X sama dengan kombinasi tingkat N dikurang 1 dari X dikurang 1 dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Lalu kumulatif PBK sama dengan sigma X sama dengan 0 dari N, di mana kombinasi tingkat N dari X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. PBK sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah titik ditambah peluang X sama dengan N. Lalu ada Poisson, peluang X sama dengan banyaknya sukses diharapkan pangkat X, bilangan Euler, pangkat min banyaknya sukses diharapkan per X faktorial. Lalu ada mean, rata-rata sama dengan N dikali P. Varian sama dengan N dikali P kali Q, di mana N adalah jumlah percobaan, Q sama dengan jumlah kesuksesan dari N percobaan, P sama dengan probabilitas sukses atau 1 dikurang Q. Q adalah probabilitas gagal atau 1 dikurang P. Lalu banyaknya sukses diharapkan, bilangan Euler atau 2,71828. Lalu ada rata-rata atau mean dan varian. Contoh soal yang pertama,
Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, tentukanlah besar mean dan variannya. Diketahui, N-nya 12 orang, probabilitas suksesnya atau P sama dengan 2 per 5, probabilitas gagalnya atau Q sama dengan 3 per 5. Ditanya, rata-rata dan varian. Jawab, rata-rata sama dengan N dikali P. N-nya 12 dikali P-nya 2 per 5. Sama dengan 24 per 5 atau 4,8. Varian sama dengan N dikali P dikali Q. N-nya 12, P-nya 2 per 5 dikali Q-nya 3 per 5. Sama dengan 2,88. Jadi rata-ratanya 4,8 dan variannya 2,88. Contoh soal yang kedua, seorang penitipan tas mengembalikan tas secara acak pada pemiliknya. Ayu, Bella, dan Cici menerima tas secara berturut-turut. Tentukan nilai Y bagi variabel acak Y besar yang melambangkan banyaknya pasangan tas dan pemiliknya yang tepat. Penyelesaian diketahui Y besar sama dengan banyaknya pasangan tas dan pemiliknya yang tepat. Y kecil salah satu nilai Y. Urutan pengembalian tas adalah Ayu dalam kurung A, Bella dalam kurung B, dan Cici dalam kurung C. Pasangan tas dan pemiliknya yang tepat akan diperoleh jika tas diberikan sesuai urutan pengembalian, yaitu A, B, C. Artinya, A berada di urutan ke-1, B urutan kedua, dan C urutan ketiga. Dengan demikian diperoleh ruang sampel A, B, C, Y-nya sama dengan 3, alasannya ketiga tas pemiliknya tepat. Ruang sampel A, C, B, Y-nya 1, hanya tas ke-1 yang pemiliknya tepat. Ruang sampel B, A, C, Y-nya 1, alasannya hanya tas ketiga yang pemiliknya tepat. Ruang sampel B, C, A, Y-nya 0, alasannya tidak ada yang tepat. Ruang sampel C, A, B, Y-nya 0, alasannya tidak ada yang tepat. Ruang sampel C, A, B, Y-nya 1, hanya tas kedua yang pemiliknya tepat. Jadi, nilai Y kecil bagi variabel acak Y besar adalah 0, 1, dan 3. Tingkat signifikansi. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis 0 benar. Besaran nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besar kesalahan yang akan ditolerir. Besaran kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of test atau daerah penolakan region of rejection. Taraf signifikansi biasanya telah ditentukan sebelumnya, yaitu alfa 0,15, alfa 0,05, alfa 0,01, alfa 0,005, atau alfa 0,001. Pada penelitian pendidikan, taraf signifikansi yang biasa digunakan yaitu alfa sama dengan 0,1 atau alfa sama dengan 0,05. Harga yang biasa digunakan adalah alfa 0,01 atau alfa 0,05. Misalnya dengan alfa 0,05 sering disebut taraf nyata atau taraf signifikansi 5%, artinya kira-kira 5 dari tiap 100 kesimpulan bahwa akan menolak hipotesis yang harusnya diterima. Dengan kata lain, kira-kira 95% yakin bahwa telah dibuat kesimpulan yang benar. Contoh soal yang pertama, peluang kerusakan mesin merek bagus adalah 0,01. Jika perusahaan membeli 10 buah mesin, peluang satu mesin yang rusak adalah, jawab, peluang mesin rusak atau P sama dengan 0,01, peluang mesin tidak rusak atau Q sama dengan 0,99. Banyak mesin atau N sama dengan 10, banyak mesin yang rusak atau X sama dengan 1. Rumus distribusi normal PX sama dengan P dalam kurung X sama dengan N dalam kurung kombinasi tingkat P dari X pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X.
Peluang dalam buka kurung X min 1 tutup kurung sama dengan kombinasi tingkat 1 dari 10 dikali 0,01 pangkat 1 dikali 0,99 pangkat 10 dikurang 1 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,01 dikali 0,99 pangkat 9 sama dengan 10 dikali 0,01 dikali 0,99 pangkat 9 hasilnya 0,0913 sama dengan 0,0913 dikali 100% sama dengan 9,13%. Bab pendistribusian normal. Data distribusi normal dibagi menjadi dua, konsep distribusi normal dan uji hipotesis distribusi normal. Konsep distribusi normal dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah distribusi normal, yang kedua adalah kurva normal, yang ketiga adalah kurva normal standar, yang keempat adalah statistik deskripsi distribusi normal. Sedangkan uji hipotesis distribusi normal dibagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis hipotesis dan jenis-jenis pengujian. Jenis-jenis pengujian kemudian menjadi langkah-langkah pengujian hipotesis. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Berikut ini adalah rumus distribusi normal. Fx sama dengan 1 per simpangan baku akar 2pi E min 1 per 2 kurung buka X kurang rata-rata per simpangan baku kurung tutup kuadrat, atau P kurung buka X besar lebih kecil dari X kecil kurung tutup sama dengan integral dari 1 per akar 2pi kali simpangan baku E min kurung buka X kurang rata-rata kurung tutup kuadrat per 2 kali simpangan baku kuadrat dengan batas atas X dan batas bawah min tak hingga, di mana pi adalah nilai konstan atau 3 kali 14 16, C sama dengan nilai konstan yaitu 2,7183, mu sama dengan parameter yang merupakan rata-rata distribusi, sigma sama dengan parameter yang menggunakan simpangan baku atau distribusi. Ciri-ciri distribusi normal. 1. Teori distribusi memiliki nilai min, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering disebut sebagai unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. 2. Titik puncak curve pada nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini berada di posisi tengah curve. Kemudian pada data distribusi letaknya pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. 3. Nilai rata-rata atau mean merupakan nilai dengan standar devisia untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi tersendiri. 4. Jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah 1/2 pada sisi kanan dan juga setengah 1/2 pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. 5. Kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara bagian yang lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. 6. Masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Di berbagai kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan dapat memotong sumbu horizontal. Contoh soal
1. Untuk lulus mata pelajaran matematika, Ririn harus mendapat nilai minimal 60 apabila diketahui rata-rata nilai matematika siswa kelas 11 adalah 55 dengan simpangan baku 5. Berapakah peluang Ririn mendapat nilai tepat 60? Diketahui rata-ratanya 55, simpangan bakunya 5, X sama dengan 60. Ditanya, berapakah peluang Ririn mendapat nilai 60? Jawab, Fx sama dengan 1 dibagi simpangan baku dikali akar 2pi dikali bilangan Euler pangkat min 1/2 dikali X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 5 dikali akar 2 dikali 3,14 dikali bilangan Eulernya 2,72 pangkat min setengah dikali buka kurung 60 dikurang 5 dibagi 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 5 dikali akar 6,28 dikali 2,72 pangkat min setengah dikali 1 pangkat 2 sama dengan 1/12,53 dikali 2,72 pangkat min setengah sama dengan 1 dibagi 12,53 dikali 1 dibagi akar 2,72 sama dengan 0,0798 dikali 0,6061 sama dengan 0,05. Jadi peluang Ririn mendapat nilai tepat 60 adalah 5%. Contoh soal yang kedua, diketahui suatu distribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan baku 10. Hitunglah probabilitas bahwa nilai X mendapat nilai antara 45 dan 62. Jawab, X1-nya 45, X2-nya 62. Z1 sama dengan 45 dikurang 50 dibagi 10. Hasilnya min 0,5. Z2 sama dengan 62 dikurang 50 dibagi 10 hasilnya 1,2. Probabilitas X lebih besar dari 45 kurang dari 2 sama dengan probabilitas X sama dengan probabilitas dalam kurung X lebih dari min 0,5 kurang dari 1,2. Gunakan tabel distribusi normal standar diperoleh probabilitas dalam kurung X lebih besar dari 45 kurang dari 62 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari min 0,5 kurang dari 1,2 sama dengan probabilitas Z kurang dari 1,2 dikurang probabilitas Z kurang dari 0,5 sama dengan 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Kurva normal. Jika suatu distribusi normal digambarkan sebagai kurva, maka kurva tersebut dinamakan kurva normal. Kurva normal berbentuk lonceng dengan kedua ekornya merendah ke garis alas. Kedua ekornya itu mempunyai garis alas tersebut sebagai asimtot. Jadi, tanpa menyinggung garis alas, ekor bergerak ke tak hingga. Kurva tersebut digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya ada sifat-sifat kurva normal. A. Bentuk kurva distribusi normal adalah genta atau lonceng dengan satu puncak atau unimodal. B. Rata-rata atau U terletak di tengah-tengah. C. Nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus yang memberikan pola simetris. D. Ujung-ujung sisi kurvanya sejajar dengan sumbu horizontal atau sumbu X dan tidak akan pernah memotong sumbu tersebut atau sumbu X sebagai asimtot kurva. E. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. F. Data sebagian besar ada di tengah-tengah dan sebagian kecil ada di tepi, yaitu 1. Jarak kurang lebih 1 simpangan baku menampung 68% data. 2. Jarak kurang lebih 2 simpangan baku menampung 95% data. 3. Jarak kurang lebih 3 simpangan baku menampung 99% data.
Selanjutnya ada kurva normal standar. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 atau M sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1 atau S sama dengan 0. Dalam kurva normal umum nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simpangan baku 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 dan nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Rumusnya ada nilai standar sama dengan nilai variabel dikurang rata-rata distribusi per simpangan baku. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Dari 100 responden, didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja 75 dengan simpangan baku 4. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? Diketahui nilai variabelnya 80, rata-ratanya 75, dan simpangan bakunya 4. Ditanyakan berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas. Lalu nilai standar sama dengan nilai variabel dikurang rata-rata distribusi per simpangan baku. Nilai standar sama dengan 80 dikurang 75 per 4 sama dengan 1,25. Dari variabel kurva normal didapat luas ke kanan sama dengan 10,56%. Jadi jumlah responden sama dengan 10,56% dikali 100 sama dengan 11 orang. Lalu contoh soal yang kedua, misalkan kita memilih 20 saham pada bulan Maret 2016, harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara Rp2.000 sampai Rp2.805 per lembarnya. Berapa peluang harga saham antara Rp2.500 sampai Rp2.805 per lembarnya? Diketahui rata-rata 2.500 sebagai nilai rata-rata, hitung dan standar deviasinya 400. Penyelesaiannya, nilai standar yang pertama sama dengan nilai variabel pertama dikurang rata-rata per simpangan baku, sama dengan 2.500 dikurang 2.500 per 400, sama dengan 0,0 per 400, sama dengan 0. Nilai standar yang kedua sama dengan nilai variabel kedua dikurang rata-rata per simpangan baku, sama dengan 2.805 dikurang 2.500 per 400, sama dengan 305 per 400 sama dengan 0,76. Peluang 2.500 kurang dari nilai variabel kurang dari 2.805 sama dengan peluang 0 kurang dari nilai standar kurang dari 0,76 sama dengan peluang nilai standar kurang dari 0,76 dikurang nilai standar kurang dari 0 sama dengan 0,7764 dikurang 0,5000 sama dengan 0,2764. Jadi peluang sahamnya adalah 0,2764. Lalu contoh soal yang ketiga, luas diketahui simpangan baku 10. Luas daerah di bawah kurva pada daerah yang diarsir adalah diketahui simpangan baku sama dengan 10. Rata-rata sama dengan 100. Ditanyanya luas daerah yang diarsir. Peluang 80 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 125 sama dengan nilai standar yang pertama sama dengan 80 dikurang 100 per 10 sama dengan minus 2. Nilai standar yang kedua sama dengan 125 dikurang 100 per 10 sama dengan 2,5. Peluang 80 kurang dari sama dengan X kurang dari 125 sama dengan peluang minus 2 kurang dari sama dengan nilai standar
kurang dari sama dengan 2,5 sama dengan peluang nilai standar kurang dari sama dengan 2,5 dikurang peluang nilai standar kurang dari sama dengan minus 2 sama dengan 0,9938 dikurang 0,0228 sama dengan 0,9971. Selanjutnya ada statistik deskriptif distribusi normal. Statistika deskriptif adalah ilmu atau metode untuk mengumpulkan, menggolongkan, dan menganalisis data yang berupa angka untuk memberikan informasi atau keterangan yang berguna. Singkatnya, statistika deskriptif adalah metode yang berhubungan dengan pengolahan data untuk mendapatkan informasi. Statistika deskriptif ini berguna untuk memberikan informasi dan hubungan variabel dari data yang telah dikumpulkan dengan susah payah. Selain itu, contoh statistika deskriptif tetap bisa terpakai bahkan ketika ke dunia kerja sekalipun. Misalnya, ingin memulai sebuah startup, tentu harus membuat perkiraan finansial usaha dari tahun ke tahun, termasuk pengeluaran dan pemasukannya. Dengan statistika deskriptif, bisa mencoba untuk mengolah data untuk mendapatkan informasi yang perlu, misalnya mencari rata-rata pengeluaran dan pemasukan per tahun. Pada materi ini akan mempelajari rata-rata, varians, dan simpangan baku pada distribusi normal. Yang pertama, pengertian rata-rata adalah perbandingan jumlah seluruh data dan banyaknya data. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada varians. Varians adalah nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku adalah bilangan tan negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Rumusnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi dalam sentimeter, yaitu ada 151, 168, 176, 158, 166, 154, 178, dan 161. Rata-ratanya X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 151 ditambah 168 ditambah 176 ditambah 158 ditambah 166 ditambah 154 ditambah 178 dan ditambah 161 per 8. Hasilnya X bar sama dengan 1312 per 8 sama dengan 164. Kemudian menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Rumusnya sigma buka kurung XI dikurang X bar buka tutup pangkat 2 sama dengan 151 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 168 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 176 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 156 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 166 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 154 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 178 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 161 dikurang 164 pangkat 2. Kemudian, simpangan setiap nilai data kita kuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut varian. Nah, seperti yang di contoh, sigma buka kurung XI kurang nilai rata-rata tutup kurung pangkat 2 per N sama dengan 169 tambah 16 tambah 144 tambah 64 tambah 4 tambah 100 tambah 196 tambah 9 per 8
menghasilkan 702 per 8. Sigma buka kurung XI min nilai rata-rata tutup kurung pangkat 2 per N menghasilkan 87,75. Nah, akar kuadratkan nilai varian disebut. Simpangan baku sama dengan akar sigma buka kurung XI kurang nilai rata-rata tutup kurung pangkat 2 per N sama dengan akar 87,75 yang menghasilkan 9,3675. Jadi simpangan bakunya sebesar 9,3675. Uji hipotesis distribusi normal. Yang pertama ada hipotesis merupakan dugaan awal sebelum pengujian. Penetapan hipotesis bertujuan untuk memfokuskan atau membatasi pengukuran sehingga tidak melebar kemana-mana. Hasil pengujian hipotesis ini kemudian selanjutnya disebut sebagai kesimpulan statistik. Ada dua jenis kesalahan dalam penarikan kesimpulan, yaitu A. Kesalahan jenis pertama yaitu menolak suatu hipotesis yang seharusnya diterima. B. Kesalahan jenis kedua yaitu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Peluang membuat kesalahan pertama yaitu ada alfa, peluang membuat kesalahan kedua yaitu ada beta. Kedua peluang tersebut saling berkaitan, di mana jika A diperkecil maka beta menjadilah lebih besar. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis hipotesis. Hubungan kedua hipotesis H0 dan H1 saling berkebalikan. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Begitupun sebaliknya. Misalnya akan diuji parameter theta yang bisa berupa rata-rata, persentase varian, dan sebagainya terhadap nilai suatu theta 0 yang diketahui. Pasangan hipotesis antara H0 dan H1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut ini adalah rumus pasangan hipotesis H0 dan H1. Di sini juga terdapat jenis pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji dua pihak. Uji dua pihak ini adalah pengujian hipotesis karena adanya dua daerah penolakan berdasarkan distribusi statistik yang digunakan. Luas daerah penolakan setiap ujungnya adalah setengah alfa. Terlihat gambar di samping, itu adalah gambar penerimaan dan penolakan uji satu pihak kanan. Dan untuk jenis pengujian hipotesis yang kedua, itu ada uji satu pihak kanan. Pengujian berdasarkan distribusi statistik yang digunakan di mana daerah pengujian dan penolakan terdapat di ujung sebelah kanan. Terlihat di gambar samping, ada gambar penerimaan dan penolakan uji dua pihak kanan. Yang ketiga ada uji satu pihak kiri. Pengujian berdasarkan distribusi statistik yang digunakan di mana daerah pengujian dan penolakan terdapat di ujung sebelah kiri. Berikut ini adalah gambar penerimaan dan penolakan uji satu pihak kiri. Selanjutnya, uji hipotesis distribusi normal. Bagaimana cara melakukan pengujian hipotesis dari data yang berdistribusi normal? Nilai rata-rata dan simpangan harus diketahui karena dalam pengujiannya menggunakan nilai z-score, di mana nilai ini bergantung pada nilai rata-rata dan simpangan baku. Salah satu ciri data disebut sebagai data berdistribusi normal adalah jumlah sampel tidak kurang dari 30, N lebih besar dari sama dengan 30. Di sini terdapat contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui kemampuan menangkap ikan seorang nelayan, apakah bisa memperoleh 100 kg ikan per hari atau kurang dari itu. Dilakukan 50 kali percobaan dalam 50 hari penangkapan ikan dan diperoleh data bahwa simpangan bakunya adalah 75 kg, rata-rata tangkapan 85 kg. Berdasarkan data tersebut, apakah dapat diterima atau ditolak pernyataan kemampuan menangkap ikan 100 kg per hari? Kita gunakan taraf nyata 5%. Penyelesaian diketahui N sama dengan 50
dan taraf nyatanya 5%, G-nya adalah 100 dan C-nya adalah 75 dan X sama dengan 85. Langkah awalnya kita cari perumusan hipotesis, yaitu H0 sama dengan rata-rata lebih besar dari sama dengan 100, HI kurang dari 100. Untuk angka yang kedua, karena rumusan HI M0 lebih besar dari 100, maka dilakukan pengujian satu arah, yaitu uji satu pihak kiri. Untuk langkah yang ketiga, taraf nyatanya adalah 5%, maka kita ubah menjadi 0,05. Untuk langkah yang keempat, berdasarkan tabel Z-score, nilai Z dengan taraf nyatanya 0,05 adalah Z 0,05 sama dengan min 1,65. Untuk langkah yang kelima, kita menghitung Z hitung sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku dibagi akar N sama dengan 85 dikurang 100 dibagi 75 dibagi akar 100 sama dengan min 15 dibagi 75 dibagi 10, maka didapat adalah min 2. Untuk langkah yang keenam, kriteria pengujian hipotesis ini adalah H0 diterima jika Z hitung lebih dari Z tabel. Berikut ini adalah gambar tabelnya, gambar grafik. Untuk langkah yang ketujuh, karena Z hitung sama dengan min 2 kurang dari Z tabel sama dengan min 1,65, maka H0 ditolak. Ini berarti kesimpulan dari pengujian hipotesis adalah kemampuan nelayan menangkap ikan kurang dari 100 kg per hari. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Kami mencantumkan 10 daftar pustaka dalam membuat PowerPoint. Di sini ada daftar pustaka mengambil materi pengertian distribusi sampling, ada peluang, ada pengertian statistik inferensial, ada uji hipotesis distribusi binomial, ada uji hipotesis distribusi binomial yang diambil dari ruang para bintang. Selanjutnya ada soal distribusi binomial, rumus yang diambil dari link. Terus yang ketujuh ada statistik inferensial, ada materi statistik inferensial dengan lebih mudah melalui pembahasan. Terus ada distribusi binomial, dan yang terakhir yang ke-10 adalah mencari pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis pada statistik. Oke, cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.